Es krim ini tuh gimana sih cara nyebutnya? Gue bingung banget deh. Gue sih biasa denger Mixu, tapi padahal tulisannya Mixue. Apa Mixe ya? Enggak, yang benar Mishe. Jadi gini, media sosial lagi rame banget sama Mishe. Mulai dari harganya yang murah, rukonya sering kosong, dan juga maskotnya sering dijadiin meme. Pasti kalian pernah lihat deh, sesuatu yang kosong selalu dikaitin sama Mishe. Kayak minimarket yang baru tutup, ruko yang kosong, bahkan pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman yang gagal mencetak gol jadi bahan bulian dan meme seperti ini. Gerai yang ada di mana-mana ini emang merupakan model bisnis dari Mishe. Nah, sebelum kita ngomongin model bisnis, sekarang kita berlanjut ke sejarah Mishe dulu ya. Mishe didirikan pada 1997 oleh Zhang Hongqiao yang saat itu dirinya masih menjadi mahasiswa di tahun keempat. Awalnya, Zhang minjam uang kepada neneknya sekitar 4.000 Chinese yuan untuk membuat kedai es serut yang diberi nama Sinar Garut. Apa-apa? Salah, sorry. Oke, yang benar, Zhang meminjam uang sekitar 4.000 Chinese yuan kepada neneknya untuk membuka kedai es serut di Chengzhou, tepatnya di China. Kedai itu ia beri nama Mishe yang artinya salju yang manis seperti madu. Nah, awalnya kedai ini nggak berjalan mulus dan Zhang sendiri terpaksa harus menutup toko pertamanya ini. Namun, ia pantang menyerah. Ia sendiri beranggapan bahwa bisnis minumannya bisa berhasil. Nah, Zhang memutuskan untuk membuat bisnis sama di tahun selanjutnya dan berkembang pesat hingga hari ini. Nah, saat itu es krim cone milik Zhang dihargai 3 Chinese yuan atau sekitar 6 ribuan rupiah. Nah, karena harganya murah, orang-orang pada penasaran dan pengen nyobain es krim milik Zhang ini. Jadi, Mishe ini bisa murah karena mereka memiliki pusat produksi sendiri yang didirikan pada 2012 lalu. Gak cuma itu, mereka juga memasok bahan mereka dengan bahan lokal yang membuat mereka memiliki harga yang lebih murah dibandingkan para pesaingnya. Ini yang membuat Mishe menjadi pelopor es krim di Cina yang tidak menggunakan bahan impor sama sekali. Dan hasilnya, Mishe memiliki 21.500 toko di seluruh dunia per 2021. Dan hebatnya, sekitar 7 ribuan gerai Mishe di seluruh dunia baru dibuka tahun 2022 ini. Dan mungkin salah satunya di dekat rumah kamu. Jumlah gerai tersebut menjadikan Mishe sebagai toko F&B terbesar di dunia dengan jaringan waralaba terbesar mengalahkan Domino's Pizza dan Burger King. Supaya bisa merebut perhatian masyarakat, mereka nerapin strategi harga. Bahkan, mereka nerapin strategi low cost dan extreme low cost di beberapa negara tier 3 dan 4 dengan pendapatan medium dan low sekalipun termasuk Indonesia. Beberapa menu mereka emang cukup kelewatan murahnya. Bahkan dengan kemasan yang lebih kekinian, mereka bisa ngasih harga di bawah 20 ribuan. Ada segelas kopi yang bahkan harganya cuma 12 ribuan, namanya Americano kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama kopi lokal aja nih, itu bisa dapat 2 gelas kopi mungkin ya. Nah, strategi harga murah ini bisa ngilangin subjektivitas. Enak nggak enak itu bisa dibilang relatif, tapi murah itu mutlak. Mungkin ini ada di pikiran Zhang ketika mendirikan Mishe. Karena harganya yang murah dan juga rasanya yang bisa bersaing, Mishe bisa dapetin pelanggan lebih cepat dan juga meninggalkan beberapa pesaing mereka. Setelah bahas harga, sekarang kita ngomongin jumlah gerainya. Kalian penasaran gak sih? Kayaknya kemarin baru di ruko sebelah, tiba-tiba udah muncul lagi di depan rumah kamu. Di Cina sendiri, gerai Mishe ada sekitar 20 ribuan. Nah, sekarang kita ngomongin ke Indonesia. Di Indonesia, mereka pertama kali berdiri pada 2020 lalu di Ciamplas Walk, tepatnya Bandung. Dan saat ini mereka terus berkembang sampai ada 300 gerai di seluruh Indonesia. Dan mungkin salah satunya dekat rumah kamu kan? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa menjamur dengan cepat? Kamu ngerti kan sistem dari franchise? Kalau kamu lupa, sistem franchise ini adalah sang pewaralaba ngasih kamu izin sebagai pembeli franchise atas merek mereka, produk mereka, dan prosedur mereka dalam jangka waktu tertentu. Kalau di Mishe ini, jangka waktunya sekitar 3 tahunan. Nah, dengan konsep franchise ini, Mishe bisa berkembang lebih jauh dan menyebar di seluruh dunia. Bayangin kalau mereka menggunakan konsep, menggunakan modal sendiri, yang jelas nggak akan bisa secepat ini dan berkembang lebih pesat seperti sekarang. Ini menjadi penting karena mereka tergolong sebagai accessible. Misalnya, kalau kalian beli lewat aplikasi, ongkos kirimnya lebih murah karena beberapa titik terdekat dengan rumah kamu.
Dengan harga produk yang murah, ongkosnya juga murah, istilahnya mendorong orang untuk membeli. Dan mereka juga bakal lebih mikir, kalau ngapain mikir lagi, udah murah, ongkosnya juga murah, ya kita tinggal beli gitu kan. Tapi kalau gerainya sedikit dan ongkos kirimnya mahal, pasti bikin orang mikir 2 kali untuk memesan pesanan tersebut. Apalagi dengan harga yang lebih murah. Kalian sendiri pasti pernah ngerasain nih, waktu membeli produk atau makanan, harga ongkos kirimnya lebih mahal dibandingkan produknya. Pasti ngeselin banget dong. Selain accessible ke produk, dengan adanya jaringan yang banyak, ini bisa ningkatin awareness kepada orang-orang tentang Mishe. Contohnya, dekat rumah ada, dekat kantor ada, bahkan dekat kosan pacar kamu juga ada. Kebayang dong kalau lagi aus, pengennya ngapain? Ya beli inilah. Oke, kalau misalnya kamu punya ruko kosong dan pengen dijadiin bisnis franchise Mishe, sekarang kita lihat dulu biaya dari franchise dari Mishe ini sendiri. Berbeda dari franchise F&B lainnya, Mishe nggak nerapin fee royalty, artinya 100% keuntungan ada di pihak kamu sebagai seorang mitranya. Ibaratnya, Mishe nggak minta jatah dari setiap rupiah yang kamu hasilin sebagai seorang mitra dari Mishe ini sendiri. Sebagai gantinya, Mishe nerapin biaya manajemen. Biaya ini sebagai biaya kontrak juga kerjasama dengan mereka yang kita udah ngomongin sebelumnya per 3 tahun sekali. Satu lagi, mereka mengharuskan kamu sebagai mitranya membeli bahan baku di Mishe-nya itu sendiri. Untuk bahan bakunya sendiri, ini cuma bertahan 2 minggu dengan harga 100 jutaan rupiah. Kebayang dong kalau misalnya kamu pakai bahan bakunya selama setahun lebih. Nah, kalau kamu pengen beli franchise mereka, ini biaya yang harus kamu perlukan. Mulai dari deposit, manajemen, mesin dan peralatan, bahan baku gelombang pertama, estimasi renovasi, dan yang terakhir biaya sewa ruko. Nah, untuk notes, biaya sewa ruko ini tergantung lokasi, jadi bisa sekitar 75 jutaan sampai 150 jutaan tergantung lokasi kamu. Kalau di total, kamu perlu uang sekitar 800 jutaan untuk membuka franchise Mishe ini. Sebagai perbandingan, untuk franchise lain, untuk kopi lokal contohnya ya, Kopi Janji Jiwa, mereka nawarin biaya franchise sekitar 75 jutaan rupiah sampai 80 jutaan rupiah. Tapi harga ini di luar dari harga paket franchise yang ditawarkan Kopi Janji Jiwa sebagai mitranya. Dan kamu perlu melakukan investasi sebesar 150 juta rupiah sampai 200 jutaan rupiah. Jadi gimana? Udah lebih paham dong tentang Mishe? Mulai dari sejarah, strategi bisnis, dan juga biaya franchise udah kita bahas semua nih di sini. Semoga kamu bisa belajar untuk membuka bisnis yang lancar seperti ini ya. Sekian dari Big Alpha. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share ke grup teman-teman kamu dan juga keluarga kamu. Kalau kamu juga suka, jangan lupa subscribe di YouTube kami. Once again, bye-bye. Yah, cair nih. Kayaknya kalau lah, woi kalau lah.